Kisah pemuda kaya yang jadi cleaning service. Itu Kaori jadi sebel banget. Nih anak main-main aja kerjaannya. Mukanya berubah cemberut. Terlihat sekali ekspresi bete-nya Kaori meninggi. Ia ingin sekali menegur Kenshin. Namun orang yang dimaksud sudah berjalan meninggalkannya. Kemudian Kenshin terlihat berhenti dan berdiri di tengah-tengah. Nampak ia membelakangi kamera CCTV kecil yang ada di atasnya. Kenshin pun mengira, sepertinya kamera di atas ini produk dari perusahaan milik ayah. Waduh, berarti dari tadi ayah mantau kondisi di sini. Pasti nih ada kamera lagi selain di atas ini. Sementara suasana yang ada di kantor pusat, salah satu staf berkata, "Bos, lihat itu bos. Tuan muda rupanya mulai curiga nih. Kalau sedang diperhatikan, apa dimatikan aja sistem di sini?" Tanya staf tersebut. Sang bos besar yang tak lain ayahnya Kenshin menjawab, "Jangan. Biarin aja. Cuman gerakan kameranya di-off-kan aja dulu." Melihat hal yang demikian, sebagian dari mereka ada yang tertawa-tawa kecil sendiri. Kenshin yang merasa diawasi. Ia melihat kanan kiri atas, samping pojok dan sudut-sudut ruang, serta bagian belakangnya. Ririn yang melihat itu, jadi bertanya-tanya sendiri. Emangnya Kenshin lagi mencari apa ya? Sepertinya ada sesuatu yang penting. Ririn memang selalu berpositif thinking. Berpikiran baik ke temannya itu. Namun lain halnya Kaori. Ia langsung menyela dan bicara. Ada apa sih dia? Gak jelas banget. Dari tadi kok sana sini mulu. Kayak orang gak ada tujuan aja. Karena rasa sebelnya udah 2 kali. Kaori pun berdiri. Lalu ia terlihat berjalan ke arah Kenshin. Kemudian ia mendekat, lalu berkata, "Waduh, ada orang lagi sibuk nih. Sampai lupa dengan yang ditanyakan." Kaori menyindir Kenshin. Rupanya Kaori juga tak sadar, saat itu orang yang di depannya, termasuk Ririn, yang memerhatikan, saat ia mendatangi Kenshin. Jadinya hal itu, malah menarik perhatian dan rasa curiga yang berlebih. Hingga salah satu staf yang ada di depan, mengira dan menerka sendiri. Waduh, jangan-jangan tuan muda, ada hubungannya dengan putrinya Pak Henry ini. Pak Henry sendiri berada di ruang berbeda, sedang memeriksa sejumlah berkas. Lalu Kaori pun berkata pada Kenshin, "Mas, ada apa sih dan cari apa kok lihat-lihat atas segala?" Kenshin yang tiba-tiba didekati, dan mendapat tanya itu, ia pun menjawab, "Oh non Kaori nih, ini gak ada apa non. Hanya sekedar melihat saja." Kaori menyahut, "Aneh banget deh, terus ngapain di sini, kalau tak ada pentingnya?" Kenshin menjawab, "Ya sekedar pingin berdiri aja di sini." Lalu Kaori bicara mengenai itu. "Aneh lagi nih, jawaban masnya. Hanya sekedar berdiri. Gak ada maksud, gak ada tujuan. Waduh, jadi makin gak jelas aja mas ini. Tadi bertanya, mau dijawab, pergi lagi. Lalu kesini hanya berdiri saja. Aduh, pusing gue ngikutinya." Dengan wajah bete, muka agak ditekuk tanpa pamit Kaori meninggalkan Kenshin. Rupanya ngambek dia. Kemudian ia menghampiri salah satu meja staf yang ada di depannya. Kaori terlihat berbicara dengan orang tersebut, entah apa yang dibicarakannya. Lalu hanya dalam beberapa menit saja, terlihat Kaori keluar dan meninggalkan ruang itu, entah menuju kemana dirinya. Kenshin yang melihatnya, seakan sudah mengenal tentang Kaori. Ia pun terlihat biasa saja. Kemudian ia berpikir lagi tentang CCTV di atasnya ini. Ia memastikan CCTV ini terhubung dengan pusat kantor. Kenshin pun menyimpan sendiri rasa tanya itu. Kemudian ia berjalan, mendekat ke arah staf yang masih ada di meja depan. Melihat hal tersebut, salah satu pegawai pusat, yang ada di depan itu pun tersenyum, dan memanggil Kenshin dengan sapaan terhormat. Lalu ia bertanya, "Maaf ya tuan muda, nanti ini pengganti kekosongan, semua staf yang diberhentikan di sini. Apa nanti diambilkan dari orang pusat juga ya?" Ketika itu Ririn mendengar percakapan tersebut. Kemudian ia mengira, oh jadi benar, Kenshin ini adalah. Belum selesai ia memikirkan lanjutan tebakannya, tiba-tiba Ririn dipanggil seorang wanita yang ada di belakangnya. "Mbak Ririn, besok mbaknya datang ke kantor ini dulu ya, sebelum kerja di sini. Karena ada hal yang harus dijelaskan terlebih dulu." Ririn melihat kartu nama ini, sama dengan yang ada di sampul tadi, yang mana nama tersebut adalah sebuah perusahaan besar yang begitu tersohor. Rupanya, Ririn terlebih dulu diperintahkan untuk datang ke kantor pusat perusahaan ayahnya Kenshin.
Mungkin, ia akan diberikan pelatihan khusus atau semacam training. Waktu pun berjalan. Semua hal kepentingan yang ada di ruang itu, perlahan dan perlahan, mulai berangsur-angsur telah selesai. Satu persatu petugas terlihat keluar dari ruang tersebut, termasuk Ibu Susanti, Ibu Olivia, Pak Erwin, Ibu Karina, dan Ririn sendiri. Ia terlihat bersama salah satu staf berjalan menuju kantor, yang mana ia akan tempati nanti. Begitupun dengan Kenshin. Pasca berakhirnya masalah ini, saat ini ia sudah berada di halaman luar. Kemudian, ia teringat teleponnya si Rena, yang beberapa menit lalu, akan mengundang dirinya untuk datang ke rumahnya. Setelah mengingat itu, buru-buru Kenshin mengambil HP jadul itu dari sakunya. Kemudian ia memeriksa dan membacanya. Ternyata, SMS si Rena Larazati udah masuk beberapa menit lalu. Mas, ini alamat aku ya. Kalau mau datang ke sini telepon atau SMS dulu ya. Aduh, zaman udah WhatsApp gini, kini masih ada SMS aja. Kenshin sih gak pakai smartphone. Hingga si Rena ngikutin dia. Setelah membaca pesan itu, Kenshin jadi teringat, sewaktu di rumah sakit kemarin. Hei Ken, coba kamu tanya Rena. Kan perusahaannya masih off, belum aktif. Karyawannya juga masih banyak yang belum kerja. Kemudian Kenshin jadi berpikir, oh benar juga ya kata ayah. Apa harus minta rekomendasi ke Rena ya? Apa sebagian karyawannya harus ditarik ke sini aja dulu? Waduh, ini bisa-bisa si Rena ikut kerja di sini juga, kalau itu alasannya. Gawat nih, kalau entar Yudis tahu, jika seandainya Rena akan kerja di perusahaan ini. Sementara, Niken yang telah kembali ke ruang kerjanya, perasaannya menjadi tak karuan, bimbangnya tak menentu, pusingnya bukan kepalang. Tinggal 5 hari lagi ia kerja di tempat ini. Teman-temannya yang ada di situ pun tak tahu apa masalah Niken. Hingga sebagian dari mereka ada yang bertanya, Hei Ken Niken, kenapa kamu terlihat suntuk begitu? Kamu itu kayak orang lagi sakit aja. Tanya seorang temannya. Niken tak menjawabnya. Ia kemudian hanya memberikan surat pemberhentian kerja itu pada salah satu temannya. Lalu ia berkata, coba kamu baca ini. Temannya pun membacanya. Ketika mengetahui kabar itu, semuanya jadi deg-degan, berasa kaget banget. Tiba-tiba pada bingung semua, pada khawatir. Karena kabar tersebut juga menyangkut keadaan status kerja yang ada di diri mereka masing-masing. Waktu sudah beranjak berganti. Detik dan menit terlewat begitu saja. Bel berdering tanda segala aktivitas harus berhenti. Dan waktu kerja pun telah berakhir. Satu persatu karyawan terlihat keluar. Ada yang sembab wajahnya tapi bukan karena sakit. Ada yang sedih. Ada yang bingung. Ada juga yang menyesali perbuatannya. Termasuk security-nya. Mulai besok mereka harus diganti dan dipercepat segala urusannya. Tiba-tiba terlihat orang berjalan dari sudut persimpangan. Ternyata dia adalah Wendy Listi Motohime, yang bersama cowok serta ayahnya telah selesai berganti baju, yang sebelumnya berseragam cleaning service. Kini kembali memakai pakaiannya sendiri. Tak seperti semula, mereka begitu dihormati oleh staf-staf lamanya. Namun, sore itu tak ada penghormatan seperti sedia kala. Pak Jackie, ini Ken, terlihat juga berada di depan kantor masing-masing, bersiap akan pulang. Karena rasa malu dan tak enak yang dirasakan, semua orang tersebut ingin cepat-cepat meninggalkan perusahaan ini. Namun apa daya, mobilnya berada di tengah di antara mobilnya staf kantor pusat. Mau tak mau, Niken, Pak Jackie dan beberapa staf di perusahaan ini harus menunggu terlebih dulu. Begitupun dengan Wendy, terlihat ia berdiri bersama cowoknya, sedang menunggu pula. Di tengah hal tersebut, pandangannya mengalir begitu saja. Kemudian ia melihat satu mobil yang nampak lain daripada yang lain. Yang terlihat berada di sebelah pojok, dekat pintu keluar. Termasuk Niken, kebetulan juga sama. Ia sedang melihat hal tersebut. Karena penampilannya yang begitu istimewa. Dalam hati masing-masing sampai bertanya, milik siapa ya supercar itu? Kemudian, nampak ada satu mobil yang akan mulai keluar. Ia berjalan pelan dan pelan, perlahan dan perlahan. Ketika sampai di ujung halaman parkir, mobil tersebut mengalami sedikit kesulitan. Karena terhalang supercar yang parkirnya agak ke tengah. Hingga kemudian si pengemudi mobil itu pun turun. Kenshin yang kebetulan saat itu berada di luar. Ia melihat perihal kejadian tersebut. Namun orang yang ada di dalam mobil itu terlihat telah berjalan.
Kemudian, Kia menuju arah orang-orang yang sedang berdiri, yang juga sedang mengantri itu. Lalu ia bertanya, "Maaf Pak, maaf Bu. Mobil yang ada di depan itu punya siapa ya?" Kebetulan yang ditanya, tepat di situ ada Niken dan temannya. Akhirnya, semua yang ditanya itu pun, tak ada yang menjawab sebagai pemiliknya. Lalu staf tersebut berjalan lagi ke arah karyawan yang sedang menunggu pula, yang di tempat itu ada Wendy dan Pak Moto, mantan pemilik perusahaan ini. Belum sempat ia sampai ke orang yang dimaksud, Kenshin terlihat sudah berada di sudut halaman parkir, lalu ia berkata pada orang tersebut, "Maaf Pak, silakan naik ke mobilnya lagi. Saya akan mengaturnya." Mendengar hal itu, semua mata tertuju pada pria yang memakai baju cleaning service. Niken, Pak Jeki serta si Wendy, yang sudah mengetahui jati diri Kenshin, masih sempat syok juga saat melihatnya. Ketika Kenshin masuk ke dalam supercar itu, dan menyalakan mesin mobilnya, apalagi orang-orang dan karyawan yang belum mengetahui. Mereka semua terheran-heran, saat pria berseragam cleaning service, menaiki mobil super mewah, bergaya elegan dan paling istimewa di tempat ini. Akhirnya, mobil staf tersebut bisa keluar dengan mudah. Sebelumnya sempat juga ia bertanya dalam hati, cleaning service macam apa ya dia? Bisa naik mobil mewah di tempat ini. Ia adalah salah satu pegawai di perusahaan ini, yang belum mengetahui perihal tentang Kenshin. Setelah itu, Kenshin memutar mobil miliknya, untuk masuk kembali ke tempat kosong yang baru ditinggalkan mobil tersebut. Supercar itu lalu berputar pelan, perlahan dan perlahan. Dan tentu saja, hal itu masih menjadi perhatian banyak orang, yang sedang menunggu di depan ruang kantor masing-masing. Di tengah berbaliknya supercar tersebut, lalu terlihatlah sebuah tulisan, yang berada di bodi mobil sebelah atas. Terbaca sebuah merek ternama dan paling dikenal, dengan tahun pengeluaran yang berlabel sebuah nama, Kenshin, Limited Edition, Niken, Wendy, si Pak Jeki, serta staf-staf karyawan yang biasa menyuruhnya. Mereka semua terhenyak saat menyaksikan dan melihat sendiri cleaning service yang sebelumnya ia anggap dan pandang sebagai pegawai sebelah mata. Kini di depannya, dia adalah pemilik dari supercar istimewa itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.